Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap boleh berada di dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat. Mari saudara, kita mau ambil waktu sejenak, kita mau tenangkan hati kita, dan kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami bersyukur untuk hari yang Engkau masih berikan kepada setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau datang dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus, boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh menghidupi firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara, perenungan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 12 ayat 18 yang berbunyi demikian. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah saudara, seringkali di dalam hidup ini kita merasa tidak mampu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, entah itu melayani, mengasihi orang lain, atau tetap setia di dalam keadaan sulit, kita seringkali berkata di dalam hati kita, kalau saya tidak sanggup. Kita terkadang merasa kurang pintar, kurang kuat, atau mungkin sudah terlalu lemah karena usia dan keadaan. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sesuatu hal yang sangat indah, yaitu ketika Tuhan memanggil, Dia juga yang menyediakan. Tuhan tidak pernah memanggil kita karena kita mampu, saudara. Justru seringkali Tuhan memanggil kita dalam keadaan yang terbatas, keadaan kita yang terbatas, supaya kita belajar bergantung kepadanya. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan Daud, saudara, Tuhan memanggil dia untuk memimpin Israel, dan ini merupakan tugas yang sangat besar. Tapi Tuhan tidak membiarkan Daud sendirian. Tuhan mengirim orang-orang yang setia untuk menolong dia. Ada orang-orang gagah berani yang datang. Bukan karena Daud hebat, tapi karena Tuhan yang bekerja menggerakkan mereka. Artinya saudara, di balik setiap panggilan Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata silahkan jalan sendiri. Tidak. Dia berjalan bersama kita, Dia menguatkan kita, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan seringkali lewat orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau kita mulai melihat kepada tema relasi yang sedang kita pelajari tahun ini, Tuhan tidak hanya ingin kita punya relasi dengan Dia, tapi juga dengan sesama. Karena kadang pertolongan Tuhan datang lewat keluarga, lewat teman, lewat saudara seiman. Jadi saudara, jangan menutup diri, belajarlah juga untuk boleh berjalan bersama dengan saudara seiman kita. Dan saudara, yang lebih indah lagi, Injil mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian karena Yesus sendiri sudah datang menyertai kita. Dia bukan hanya memanggil kita, tetapi Dia juga mati untuk kita supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dan sekarang Dia hidup menyertai kita setiap hari. Jadi saudara, kalau hari ini kita merasa lemah, tidak mampu, janganlah mundur. Justru datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tapi orang yang mau bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali merasa harus kuat sendiri, seolah-olah semua bergantung pada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh belajar bergantung kepadamu. Kuatkanlah setiap kami yang sedang merasa lemah atau tidak sanggup. Dan ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai dan menyediakan apa yang kami butuhkan. Biarlah kami juga boleh belajar membangun relasi yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.